Ya, bismillah. Selamat siang teman-teman semuanya dan juga selamat siang buat Bapak Dr. Abdiansa Eskom MCS selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada siang hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai proyek kami tentang mini ATM dan saya sendiri Felicitas Grace Realita. Saya Mutiara Olia Putri. Saya Novali Dokteria. Saya Muhammad Dawai Kiandra. Saya Arya Jetavana. Baik, mungkin di sini kami tanpa berlama-lama lagi kami akan mulai presentasi kami yang akan dimulai dengan Mute. Baik, di sini yang pertama itu ada bagian library dan namespace. Nah, yang pertama itu kan ada input IOStream. Gunanya untuk input ataupun output seperti count and kin. Kedua ada include string supaya bisa memakai tipe data string. Yang ketiga ada include cstdlib. Itu fungsinya memakai fungsi seperti atoy untuk mengubah string ke integer. Terus di bawahnya lagi ada using namespace agar tidak perlu menulis std cukup count saja. Selanjutnya ada struct account. Nah, di struct account ini kita mempunyai tiga ini. Yang pertama ada norek, yaitu nomor rekening. Yang kedua ada PIN, ataupun kode PIN account. Yang ketiga ada saldo, yaitu saldo pemilik akun. Yang ketiga ada fungsi input angka dengan validasi. Nah, fungsi ini tuh meminta pengguna memasukkan angka tetapi dicek terlebih dahulu apakah inputnya itu benar-benar angka. Setiap mengecek karakter pada input, jika ada yang bukan digit 0 sampai 9, maka valid ataupun false. Jadi kayak kalau misalnya kita masukin selain angka itu bakalan error dan disuruh ngulang lagi. Keempat, ada menampilkan daftar akun ataupun debug. Fungsi ini hanya berguna untuk debugging, tidak digunakan oleh user. Loop untuk menampilkan seluruh akun. Kelima, ada fungsi login dengan batas 5 kali percobaan. Jadi kalau misalnya 5 kali kita salah, itu bakalan disuruh ngulang lagi. Selanjutnya, ada fungsi kembali ke menu. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengembalikan kita ke menu kalau kita sudah berhasil login. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Saya Felicitas Grace Felicitas. Realita. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama itu ada akun nih teman-teman. Jadi di dalam akun ini kami kan menyediakan sekitar 3 rekening Pak. Jadi ini ada em, list akun-akunnya, ada list akun rekening 1, 2, dan 3 yang di mana dia integer jumlahnya ada 3. Sebagaimana kita tahu di sini ada 3 akun rekening. Lalu di sini ada menu. Kenapa dia menggunakan bool jalan sama dengan true? Karena di sini itu loop utamanya ini dari program. Terus selama si program ini masih berjalan, dia akan terus menampilkan menu login serta menu-menu berikutnya. Dan di sini kenapa dia memakai ada kayak if index sama dengan min 2 atau if index sama dengan min 1? Karena jika misalnya si if indexnya min 1 itu si user ini pilih keluar program dari login menu. Sedangkan tapi kalau yang min 1, yang salah Pak, maaf Pak. Yang min 1 dia user pilih keluar program dari menu login, tapi kalau yang min 2 user itu batal login atau kembali ke menu login. Lalu di sini itu ada daftar-daftar atau pilihan yang bisa kita masukkan ketika kita mengakses si mini ATM ini tersebut. Kenapa dia memakai code ya? Dia akan print si teks-teksnya ini sendiri supaya nanti ketika kita masuk ke dalam akun kita bisa melihat nih pilihannya apa-apa saja. Lalu dia memakai in pilihan get angka. Di sini kita bisa memasukkan angka-angka tersebut dari pilihan 1 sampai 8 dan yang memakai slice n untuk menampilkan baris selanjutnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan, mungkin dari menu ini saya akan menjelaskan dari menu 1 sampai menu 3. Kenapa dia memakai if? Karena kan di sini itu dia ada beberapa kasus ya Pak. Jadi yang if pilihan pertama, apabila kita menggunakan si pilihan pertama ini, di sini si programnya akan langsung otomatis mencetak atau mengeprint si kata-katanya seperti ini, code saldo Anda bla bla bla. Lalu ada akun indeks saldo. Akun indeks ini tergantung kita memakai akun yang mana. Apabila kita memakai akun yang pertama, dia akan mengeluarkan saldo 1 juta atau yang kedua akan mengeluarkan 500 ribu. Lalu else if pilihan kedua, apabila si user ini menggunakan
apabila si user ini mengetik pilihan kedua, dia langsung in get angka, dia kayak minta si user ini masukin angkanya apa yang mau dikasih. Terus if si T kurang dari sama dengan 0, si program tersebut ini akan mengeluarkan output kalau misalnya jumlah tariknya itu harus lebih dari 0. Lalu ada else if lagi. Kalau misalnya T ini lebih dari akun indeks saldo atau si apa yang si tarik yang mau kita tarik ini jumlahnya lebih dari saldo yang kita punya, maka dia akan mengeluarkan output gagal, saldo kurang, lalu dia backslash n atau dia langsung ke baris berikutnya. Lalu ada else akun indeks saldo sama dengan T atau kurang dari T, ini bisa mengeluarkan output penarikan berhasil, atau misalnya si apa yang mau kita keluarin ini dia mencukupi lah dari apa yang ada di saldo kita. Lalu yang ketiga itu ada else if pilihan ketiga. Ini itu kita mau setor tunai. Apa dia memakai integer s karena kan nggak mungkin uangnya dalam bentuk koma gitu ya. Terus get angka itu kita memasukkan angka yang mau kita masukin dengan outputnya dia jumlah setor berapa, misalnya 500.000 gitu. Nah, if kita masukin setornya itu kurang dari sama dengan 0, dia akan mengeluarkan em, output sama juga kayak yang ada di atas tadi. Kalau misalnya dia mengeluarkan outputnya jumlah setor harus lebih dari 0. Lalu ada else langsung karena dia akun indeksnya itu lebih dari setor tunai, maka dia akan mengeluarkan print setoran berhasil. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, akan lanjut ke eh, menu transfer yang akan dijelaskan oleh teman saya Nova Eliza. Baik, untuk menu keempat itu, pilihan keempat itu transfer. Yang dimana di sini itu kita akan user diminta untuk mengetik nomor rekening tujuan yang mau ditransfer. Jika if user itu tidak mengetik apa-apa, program akan menampilkan nomor rekening tujuan tidak boleh kosong. Else if rekening tujuan sama dengan akun indeks norek itu yang dimana kalau user mencoba memasukkan nomor rekeningnya sendiri, program itu menampilkan tidak bisa transfer ke rekening sendiri, yang dimana itu tidak masuk akal. Kemudian, else in tujuan sama dengan -1, di sini itu berarti rekening yang dituju belum ditemukan, yang dimana akan menampilkan rekening tidak ditemukan. Jika ditemukan, maka disimpan di posisi akun variabel tujuan. Jika akun ditemukan, maka proses selanjutnya itu ke in uang get angka, yang dimana di sini user diminta untuk memasukkan jumlah transfer. Jika uang yang dimasukkan itu kurang dari 0, maka akan menampilkan jumlah transfer harus lebih dari 0. Dan apabila uang yang dimasukkan itu kurang dari saldo, transfer akan menampilkan transfer gagal, saldo tidak cukup. Jika semua transfer valid, maka lakukan proses yang dimana saldo pengirim dikurangi jumlah transfer, dan juga saldo penerima itu akan bertambah dan transfer berhasil. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dawai. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian ganti PIN. Oke, boleh. Fitur ini memungkinkan pengguna mengganti PIN lama dengan yang baru. Fungsi yang digunakan adalah kode C++-nya void ganti PIN dalam kurung akun dan A tutup kurung string lama, koma baru, koma kon. Langkah kerja fitur ganti PIN ini yang pertama itu user memasukkan PIN lama dengan kode C++-nya yaitu code masukkan PIN lama dan CIN lama. Jika kosong muncul pesan error, dan jika tidak sama dengan PIN yang tersimpan muncul pesan PIN salah dan proses berhenti. Yang kedua, user memasukkan PIN baru dengan kode C++-nya yaitu code masukkan PIN baru 4 digit angka dan CIN baru. Validasi yang dicek yaitu yang pertama tidak boleh kosong, yang kedua harus 4 digit, dan yang ketiga harus angka semua. Dan yang ketiga, user diminta konfirmasi PIN baru dengan kode C++-nya yaitu code konfirmasi PIN baru dan CIN kon. Jika konfirmasi tidak sama maka akan ditolak, dan jika konfirmasi berhasil maka akan dilanjutkan dengan menu selanjutnya.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Arya. Oke, jika kita menginput atau memasukkan angka 6 pada program, ya, yang mana di menu 6 itu adalah tampilkan semua akun atau debug, maka kode yang akan berjalan itu adalah else if pilihan 6 tampilkan akun. Nah, kode ini itu menjalankan fungsi yang namanya void tampilkan akun. Nah, kegunaan dari fungsi ini adalah menampilkan semua data akun yang ada di program, mulai dari nomor rekening, PIN, dan saldo. Kemudian ada yang pilihan 7, logout. Nah, untuk logout ini, jikalau kita menginput angka 7 pada program, maka program akan menjalankan kode else if pilihan 7 count logout true. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sistem akan mencetak logout pada device user. Kemudian yang kedua itu adalah variable logout true berjalan, yang artinya proses loop pada akun yang sedang dijalankan itu akan dihentikan. Nah, setelah logout true berjalan, maka sistem akan otomatis kembali ke loop pada bagian paling atas dan meminta user untuk login ulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dawai. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bagian keluar program. Di dalam menu utama, pilihan nomor 8 ini yaitu bagian keluar program digunakan untuk keluar dari program. Potongan kode yang menangani fitur ini adalah else if pil sama dengan 8, count terima kasih telah menggunakan ATM kami, slice n tanda kutip logout sama dengan true, jalan sama dengan false. Cara kerjanya, yang pertama, ketika user memilih angka 8, program menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan ATM kami. Dengan variabel logout sama dengan true, ini membuat user keluar dari menu akun saat ini. Dan juga variabel jalan sama dengan false, ini menghentikan loop utama program, yaitu while atau jalan sehingga program berhenti total. Intinya, menu nomor 8 ini menghentikan seluruh proses ATM dan setelah dipilih, program tidak kembali ke menu lagi dan benar-benar berhenti. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Baik, mungkin sekian mengenai presentasi kami pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan maupun perbuatan selama presentasi kami berlangsung, kami minta maaf. Kami akhiri. Selamat sore.